Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita hidup. Sebelum kita melanjutkan atau memulai aktivitas di pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, mengaruniakan kami kesempatan untuk hidup, untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema bacaan kita minggu ini adalah Tuhan memilih pengikut yang siap berhadapan dengan pertentangan. Dalam bacaan kita diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya masuk ke satu kota di wilayah Galilea. Nama kota itu adalah Kapernaum. Yesus mengajar pada hari Sabat itu di rumah ibadat orang Yahudi, namanya sinagog. Setelah Yesus mengajar, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, dalam bacaan kita ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Biasanya orang Yahudi beribadah pada hari Sabat.
dan mereka berhenti bekerja. Yesus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar. Setelah Yesus mengajar, dalam pembacaan kita ada seorang yang kerasukan roh jahat dan Yesus menghardiknya dan roh jahat itu keluar dari orang itu. Nah, saudara-saudara, kebiasaan atau adat istiadat Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi saudara-saudara, Yesus setelah mengajar, dia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tentunya memegang kuat adat istiadat mereka, tradisi mereka, di mana pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa atas hari Sabat. Dia bekerja juga pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pernah memberikan contoh, apakah kamu tidak akan menyelamatkan keledaimu ketika hari Sabat keledai itu jatuh ke dalam sumur? Pasti orang akan menyelamatkan keledainya yang jatuh ke dalam sumur. Apalagi manusia yang kerasukan roh jahat. Yesus mengasihi manusia sehingga Yesus mengusir roh jahat yang merasuk seorang yang ada di rumah ibadat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat bertentangan dengan tradisi, kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi. Tetapi itu yang Yesus lakukan. Ya. Nah, saudara-saudara juga dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita diperintahkan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi dunia. Sekalipun saudara-saudara kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi pertentangan, tetapi itulah tugas panggilan orang percaya, tugas panggilan anggota gereja. Kita bersaksi, bersekutu dan melayani. Makanya dalam tema kita dikatakan Allah memilih pengikut yang siap bertentangan, yang siap berhadapan dengan pertentangan. Memang berat tugas kita karena bisa-bisa ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang terusik, banyak orang yang merasa tersinggung, apalagi kalau itu menyangkut seorang pejabat, struktural di pemerintahan, atau kalau itu menyangkut atasan kita. Tetapi itu harus disampaikan. Itulah saya katakan memang berat. Bisa-bisa kita ditolak, bisa-bisa kita tidak diterima. Namun apapun resiko itu kita harus laksanakan tugas panggilan yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Sebagai respon dari keselamatan kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara juga dan saya terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, apapun risikonya. Kebenaran harus disampaikan. Mereka mau terima atau tidak, tetap kebenaran itu harus kita sampaikan. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam melaksanakan tugas pelayanan yang sudah dibebankan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena
Di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan agar semua janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai atau melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin.